Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Sebaliknya, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke arah pendamping makhluk berambut hijau itu. Ini adalah makhluk yang mengenakan baju zirah perak yang dipenuhi dengan paku merah tajam, yang semuanya memancarkan bau darah kental. Makhluk asing menilai mereka dengan ekspresi yang sangat layu. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia bertemu dengan tatapan makhluk itu. Dengan pengalamannya yang sangat kaya, dia secara alami tahu bahwa makhluk ini pasti menguasai semacam seni kultivasi yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan terkena sensasi yang menusuk tulang saat melihat makhluk yang memiliki basis kultivasi yang sama dengannya. Pria tua itu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah makhluk asing yang mengelilinginya untuk menemukan bahwa meskipun tidak semua orang luar telah bersatu, ada lebih dari 10 makhluk yang berkerumun di sekelilingnya. Dia kemudian melirik ke sisinya sendiri untuk menemukan bahwa bahkan termasuk Han Li, Yue Zong, dan yang lainnya, mereka hanya total sekitar 8 orang, dan ekspresinya menjadi sangat suram setelah melihat ini. Bahkan jika semua makhluk di luar kelompok makhluk lapis baja perak berpihak pada mereka, jumlahnya hanya akan sama. Namun, selain dari 2 makhluk ras atas tingkat 9 di antara kelompok lawan, ada juga 4 makhluk atas dari tingkat 7 dan 8. Pria tua itu menghela nafas samar saat melihat ini. Dia tahu bahwa makhluk berambut hijau ini hanya berani bertindak dengan sikap bullish dan menuntut karena mereka memiliki keunggulan jumlah orang. Meski begitu, dia tidak akan mundur. Ekspresi baja muncul di wajahnya saat dia berkata dengan suara dingin, "Junior Yue memiliki beberapa ikatan denganku, jadi aku tidak akan hanya berdiri dan melihatmu membawanya pergi. Juga, aku ingin mengingatkanmu bahwa ini adalah kota awan petir, ini bukan tempat di mana kamu bisa melakukan sesukamu. Bahkan jika kamu ingin mengundang Junior Yue untuk ikut denganmu, kamu harus mengikuti peraturan di sini." Tanggapan lelaki tua itu tampaknya tidak terduga bagi makhluk berambut hijau itu, dan cahaya dingin melintas di matanya ketika dia bertanya, "Aturan? Aturan apa? Di kota ini, jika terjadi konflik antara 2 makhluk, maka mereka harus bertarung satu sama lain di arena kota. Yang kalah harus menuruti keinginan pemenang," jawab lelaki tua itu. Makhluk berambut hijau itu goyah setelah mendengar ini sebelum tertawa terbahak-bahak. "Haha, apakah kamu memintaku untuk melawan bocah kecil ini? Tentu saja tidak. Aku lupa memberitahumu bahwa menurut aturan kota, hanya makhluk dari basis kultivasi yang sama yang dapat bertarung satu sama lain di arena. Jika kamu bersikeras membawa Junior Yue bersamamu, maka kamu harus menemukan seseorang dengan basis kultivasi yang sama dengannya atau aku akan melawanmu menggantikannya," jawab lelaki tua itu dengan sikap acuh. Makhluk berambut hijau itu goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya, dan dia bertanya, "Saya harus menemukan seseorang dengan basis kultivasi yang sama. Aturan konyol macam apa ini? Bagaimana jika saya menolak untuk mematuhinya? Jika kamu menolak untuk mematuhi aturan, maka kamu akan dianggap sebagai pembuat onar, dan penegak hukum yang telah dikerahkan ke kota ini oleh panel tetua akan mengusirmu dari kota, serta melarangmu selamanya tidak bisa memasuki pegunungan setan emas lagi. Apakah Anda ingin menentang panel tetua, rekan Daois?" Balas lelaki tua itu. Panel tetua. Makhluk berambut hijau itu ragu-ragu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah makhluk lapis baja perak itu. Yang terakhir mengerutkan alisnya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh ke seseorang di belakangnya untuk konfirmasi. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah memang ada peraturan seperti itu di kota awan petir? Saya dapat memastikan bahwa aturan seperti itu memang ada, Senior Gui. Namun,
Aturan ini telah ditetapkan sejak kota pertama kali dibangun, dan sudah ratusan tahun sejak ada yang menyebutkannya. Jubah berkerudung hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, dan dia sepertinya agak akrab dengan kota awan petir. Semua orang segera menoleh padanya dengan kebingungan di mata mereka. Makhluk ini telah diselimuti jubah hitam rahasianya sejak dia datang ke tempat ini, dan semua orang pada awalnya berasumsi bahwa dia adalah orang luar. Jangan ubah topik pembicaraan. Aku hanya ingin tahu apakah penegak yang dikerahkan di sini oleh panel tetua benar-benar akan campur tangan jika aku mencoba dan membawa orang itu dengan paksa, tanya si lapis baja perak dengan sikap dingin. Sulit untuk mengatakannya. Itu sangat tergantung pada kepribadian penegak hukum. Saya pernah mendengar bahwa penegak baru yang baru-baru ini ditempatkan di sini adalah orang yang sangat dogmatis, jadi kemungkinan besar dia akan campur tangan, berjubah hitam dijawab. Kalau begitu, aku benar-benar tidak akan bisa membawanya dengan paksa. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah kami mendapatkan payung Lightning Bane, aku akan bertarung denganmu secara langsung. Jika aku menang, maka rekan Taois Yue harus ikut denganku. Jika kamu menang, maka aku akan membiarkan dia pergi. Pria tua itu mengangguk dengan ekspresi muram setelah mendengar ini, lalu menoleh ke Yue Zong, yang memasang ekspresi menggelegar di wajahnya, dan berkata, Junior Yue, aku akan mengambil bagian dalam pertempuran ini menggantikanmu. Apa yang kamu lakukan? Katakan, Senior Yan, mereka ingin aku pergi bersama, aku tidak bisa menyeretmu ke dalam kekacauanku. Aku akan bertarung sendiri, kita hanya akan membuat mereka memilih orang lain dari pihak mereka. Yue Zong segera menggelengkan kepalanya. Pilih orang lain, apakah aku terlihat bodoh bagimu? Entah dia bertarung menggantikanmu atau kamu bertarung denganku. Itu hanya dua pilihan, tidak ada alternatif ketiga untukmu. Makhluk berambut hijau mencibir sebelum menetapkan persyaratannya sendiri dengan arogan. Yue Zong tetap diam setelah mendengar ini, tapi ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Han Li sedang mengamati situasi dengan ekspresi tenang di wajahnya ketika Xian Xian tiba-tiba mengirimkan suaranya kepadanya dengan nada mendesak. Senior Han, kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil rekan Taois Yue pergi. Tanpa bimbingannya, akan sangat tidak mungkin bagi kita untuk sampai ke tempat di mana binatang iblis kelas suci bersembunyi selama periode masuknya Ki Jahat Massal ini. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia melirik ke arahnya untuk menemukan bahwa dia menilai dia dengan ekspresi mendesak di wajahnya. Kamu menganggapku terlalu tinggi, rekan Taois. Aku hanya makhluk ras tingkat 7, bagaimana aku bisa melawan? Han Li berbalik saat dia mentransmisikan suaranya. Xian Xian menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan Han Li. Tidak perlu membodohiku, Senior Han. Basis kultivasiku cukup loyo, tapi aku tahu beberapa hal, dan ku dengar kau pernah membunuh beberapa makhluk dari basis kultivasi yang sama denganmu dengan mudah. Saat Anda menyelamatkan Senior Jia dari ras kuno segudang, yang berarti Anda kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada rata-rata ras tingkat atas yang ke-9. Alis Han Li berkerut sedikit, dan hanya setelah keheningan singkat dia mengirimkan suaranya kembali kepadanya dengan jawaban, sepertinya kamu sudah melakukan penelitianmu. Baiklah, demi armor iblis surgawi, aku akan membantumu lagi. Terima kasih, Senior. Xian Xian sangat gembira mendengar ini. Han Li tiba-tiba menyela, apakah benar-benar hanya ada dua pilihan? Saya pikir pilihan ketiga akan lebih baik. Rekan Taois Yue telah berjanji untuk ikut dengan kami, jadi Anda tidak akan membawanya. Saat dia berbicara, Han Li melangkah maju dan memposisikan dirinya di depan Yue Zong. Orang tua itu kemudian menilai Han Li lagi dengan sikap yang agak ragu-ragu, jelas prihatin tentang kelemahan basis kultivasinya di hadapan makhluk berambut hijau ini.
Si rambut hijau goyah setelah mendengar ini sebelum menatap tajam ke arah Han Li dengan amarah saat mengancam, "Siapa kamu? Apakah kamu ingin mati? Atau apakah kamu berencana untuk berdebat denganku sebagai penggantinya?" Sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk menjawab, makhluk berambut hijau itu tiba-tiba melangkah maju, dan salah satu tangannya yang berbulu hijau meraih ke arah Han Li. Saat tangannya terayun di udara, tiba-tiba ukurannya membengkak secara drastis setelah si rambut hijau melepaskan teknik rahasia tertentu, dan kelima jarinya terbuka untuk menutupi seluruh tubuh Han Li di bawah tangan. Pada saat yang sama, cahaya kuning melintas dari jari-jarinya saat kekuatan besar membebani Han Li. "Awas, rekan Taois Han." Lelaki tua itu memperingatkan, tetapi dia sengaja menunda sepersekian detik, sehingga terlambat baginya untuk mencoba menyelamatkan Han Li. Sementara itu, tangan makhluk berambut hijau itu terus bergerak ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Jika seorang kultivator tempering spasial awal biasa tertangkap oleh serangan ini, maka kekuatan besar yang berasal dari telapak tangan saja sudah cukup untuk melumpuhkan sepenuhnya. Namun, tubuh fisik Han Li telah mencapai tingkat yang sangat kuat, jadi dia pasti tidak akan dilumpuhkan oleh hal seperti ini. Bahkan jika tekanan yang membebani tubuhnya meningkat beberapa kali lipat, itu tetap tidak akan menjadi perhatiannya sedikit pun. Saat melihat telapak tangan yang mendekat, senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan dia mengulurkan tangan hitam pekat sebelum mengulurkannya ke atas. Cahaya abu-abu menyala sebelum menyatu untuk membentuk tangan cahaya abu-abu besar yang muncul di atas kepala, meraih tangan kuning besar itu. Pandangan kasar melintas melalui makhluk berambut hijau saat dia melihat apa yang dilakukan Han Li, dan dia meraung, "Bocah kurang ajar. Berlututlah di hadapanku." Dia hanya menggunakan sekitar 70% dari kekuatan sihirnya untuk melepaskan serangan ini pada awalnya, tetapi sekarang, kekuatan sihirnya menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak lagi menahan sama sekali saat dia menyuntikkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam telapak tangan, mencoba memaksa Han Li berlutut dengan serangan yang menghancurkan ini. Cahaya kuning melintas dari telapak tangan raksasa itu, dan ukurannya membengkak sekali lagi saat menabrak tangan cahaya abu-abu. Namun, dalam sekejap, kedua tangan besar itu berbenturan, kejadian yang benar-benar tak terduga terjadi. Tidak ada tabrakan yang menghancurkan bumi seperti yang telah diantisipasi semua orang. Sebaliknya, tangan kuning itu dihancurkan begitu saja oleh tangan abu-abu di tengah dentuman lembut. Setelah itu, tangan abu-abu itu bergoyang sebelum muncul di udara di atas makhluk berambut hijau itu, dan juga jatuh. Bahkan sebelum tangan itu mencapai targetnya, cahaya abu-abu Divine Essence Fuse menyapu ke bawahnya. "Mustahil," seru makhluk berambut hijau itu. Sungguh luar biasa baginya bahwa Han Li telah menepis serangannya, dan sekarang membalas dengan cara yang sama. Dalam terkejut dan kemarahan, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya sebelum melemparkan dua pukulan sekaligus ke arah cahaya abu-abu yang turun dengan sekuat tenaga. Dua tonjolan kepalan kuning meletus dari tangannya di tengah suara gemuruh, langsung mengarah ke cahaya abu-abu. Namun, pada saat proyeksi pertama bersentuhan dengan cahaya abu-abu, mereka menghilang seperti istana pasir saat air pasang. Sedikit keheranan muncul di wajah makhluk berambut hijau itu, dan dia segera mencoba melepaskan teknik gerakan untuk mengambil tindakan mengelak. Namun, cahaya abu-abu yang turun perlahan beberapa saat yang lalu tiba-tiba melesat secara drastis, mencapainya dengan kecepatan luar biasa sebelum menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap. Di dalam cahaya abu-abu, makhluk berambut hijau itu merasakan lapisan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya mengeras, dan dia langsung tidak bisa bergerak sama sekali. Detik berikutnya, beban yang menghancurkan jatuh ke pundaknya, dan makhluk berambut hijau itu benar-benar tidak dapat menahannya saat dia jatuh dengan satu lutut ke tanah.
Tangan abu-abu besar itu sebenarnya masih berjarak sekitar setengah kaki dari kepalanya, jadi itu membebani cahaya spiritual pelindung di sekelilingnya, bukan tubuhnya, tapi itu masih cukup untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Wajah makhluk berambut hijau itu memucat sebelum menjadi sangat memerah, mungkin karena kelelahan atau penghinaan atau kombinasi keduanya. Seluruh tingkat ketiga menjadi sunyi senyap. Semua kultivator yang hadir, benar-benar terpana oleh pergantian peristiwa ini. Pria tua dengan nama belakang Yan juga cukup terkejut, tetapi juga gembira karena Han Li ternyata sangat kuat. Di kejauhan, kelopak mata makhluk lapis baja berkedut, dan dia menatap tajam ke arah Han Li. Sementara itu, ekspresi Xian-Xian berubah beberapa kali secara berurutan. Dia tahu bahwa Han Li jauh lebih kuat dari basis kultivasinya, tetapi masih sangat tidak terduga baginya bahwa dia mampu menghancurkan ras tingkat 9 setelah hanya satu pertukaran. Ini memberinya perasaan yang agak campur aduk. Yue Zong juga benar-benar tercengang, dan dia menatap Han Li dalam diam, sepertinya belum memproses apa yang dilihatnya. Adapun wanita dalam gaun megah dan yang lainnya, mereka semua benar-benar kaget. Han Li mengarahkan pandangannya pada makhluk berambut hijau, yang persendiannya muncul dan retak karena tekanan melawan tangan cahaya abu-abu besar. Setelah dihancurkan ke posisi setengah berlutut, makhluk berambut hijau itu memelototi Han Li dengan kebencian di matanya. Pada saat yang sama, cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya bergetar tanpa henti, dan dia tampak seperti ingin bangkit dengan paksa. Han Li mendengus dingin saat melihat ini, dan dia tiba-tiba membalik tangannya yang hitam pekat. Segera setelah itu, tangan abu-abu yang membebani makhluk berambut hijau itu juga membalik dirinya sendiri, dan sebuah gunung kecil berukuran sekitar 10 kaki muncul dari udara tipis sebelum runtuh dengan bunyi gedebuk. Gunung hitam itu penampilannya biasa, tetapi tidak hanya itu mampu sepenuhnya mengalahkan cahaya spiritual pelindung makhluk berambut hijau itu benar-benar meratakannya ke tanah dari posisi setengah berlutut. Setelah itu, gunung kecil itu bergoyang dan membengkak setinggi 40 kaki, menghancurkan seluruh tubuh makhluk berambut hijau di bawahnya, hanya menyisakan separuh kepalanya yang menyembul dari bawah. Seluruh paviliun bergetar hebat, diikuti lapisan cahaya spiritual putih yang muncul di atas lantai dan dinding. Pada saat yang sama, serangkaian rune aneh muncul dalam hiruk-pikuk dari segala arah sebelum menghilang sekejap, diikuti oleh getaran yang tiba-tiba berhenti. Pembatasan besar dan sangat mendalam telah dipasang di paviliun yang tampak biasa ini. Jika tidak, bentrokan yang terjadi sebelumnya sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh paviliun hingga rata. Han Li menarik lengannya saat dia melihat makhluk berambut hijau di bawah gunung, dan dia bertanya, apakah aku punya pilihan ketiga sekarang? Di hadapan makhluk di puncak tahap tempering spasial, Han Li biasanya akan kesulitan mengalahkan mereka kecuali dia mengeluarkan beberapa kartu truf. Namun, makhluk berambut hijau ini terlalu percaya diri dengan kekuatan tubuhnya, dan dia menahan diri untuk tidak menghindari serangan Han Li saat dia melawan Han Li dalam pertempuran di area sekecil itu. Dengan demikian, kekuatan gila Han Li dan Provenance True Devil Arts sangat bersinar, sehingga memungkinkan dia untuk menghancurkan lawannya dengan mudah. Ketika makhluk berambut hijau akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berusaha untuk mengambil tindakan mengelak atau memanggil harta lainnya, itu sudah terlambat. Di hadapan kekuatan besar Han Li dan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, dia hanya mampu memastikan pertahanan diri, jadi tidak mungkin dia bisa membalas. Saat melihat rekannya ditundukkan oleh Han Li dengan mudah, alis makhluk berjubah perak itu berkerut saat cahaya merah menyala melewati wajahnya, dan bau darah kental di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih jelas. Dia perlahan bangkit, tampaknya bersiap untuk menuju Han Li, dan ekspresi kegembiraan di wajah semua orang segera menegang saat melihat ini.
Dia sama sekali tidak terpengaruh bahkan setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan Han Li menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada rekannya yang berambut hijau. Pria tua itu menyipitkan matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah makhluk lapis baja perak, seperti halnya Han Li, tetapi dia tetap tanpa ekspresi sama sekali saat melakukannya. Saat makhluk lapis baja perak itu berjalan menuju Han Li, suasana di paviliun tiba-tiba menjadi sangat tegang. Semua makhluk lain di tingkat ketiga memandang dengan mata lebar tanpa berkedip untuk mengantisipasi potensi bentrokan sengit yang akan terjadi. Singkirkan hartamu, rekan Taois. Ini adalah paviliun awan petir, dan pertempuran dilarang di sini. Jika kamu ingin bertanding, maka kamu bisa pergi ke arena di kota yang telah dibangun khusus untuk tujuan ini. Kalau tidak, semua kalian akan dilarang memasuki barisan pegunungan iblis emas. Suara laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar dari tangga menuju ke tingkat keempat, dan suara itu cukup keras. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan makhluk lapis baja perak itu juga tersendat di langkahnya. Ini Enforcer Min yang baru diangkat. Rekan Taois Han, kamu harus melakukan apa yang diperintahkan, pria tua itu buru-buru memperingatkan. Han Li mengangkat alis setelah mendengar ini, dan dia terkekeh sambil melirik makhluk berambut hijau di bawah gunung, lalu membuat gerakan meraih ke arah gunung kecil. Dengan demikian, gunung hitam kecil menghilang di tengah kilatan cahaya abu-abu, dan makhluk berambut hijau itu segera berdiri dengan wajah memerah karena penghinaan. Dia melepaskan raungan rendah, dan dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan sedikit cahaya kuning yang berkilauan di dalam, sepertinya akan menyerang Han Li lagi. Han Li tetap di tempat setelah melihat ini, dan hanya tertawa dingin dengan sikap mengejek. Berhenti, kamu bukan tandingannya, kembalilah, perintah lapis baja perak itu dengan suara dingin. Dia menangkapku hanya karena aku lengah. Aku akan. Dalam kemarahannya yang menggelegar, makhluk berambut hijau itu tidak mau mendengarkan siapapun. Ekspresi makhluk lapis baja perak itu menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia bertanya dengan suara dingin, apakah kamu akan melawan perintahku? Suaranya tidak terlalu keras, tetapi makhluk berambut hijau itu segera bergidik ketika amarah di tempatnya digantikan oleh kengerian, dan dia buru-buru menjawab, aku tidak akan berani. Dia kemudian mengarahkan tatapan tajam ke arah Han Li sebelum berjalan pergi dan duduk kembali dengan suasana hati yang sangat buruk. Melihat kamu menolak untuk membiarkan rekan Taois Yue ikut dengan kami, biarlah. Dari apa yang aku dengar sebelumnya, sepertinya kamu tidak mengejar Zoysia abadi, jadi tidak ada konflik kepentingan langsung di antara kita. Saya tidak punya niat untuk bertarung dengan Anda di sini, dan menyia-nyiakan kekuatan sihir saya. Namun, jika Anda berani menentang saya lain kali, maka semuanya tidak akan berakhir dengan damai. Lapis baja perak itu mengancam sebelum juga duduk kembali. Han Li hanya mengelus dagunya sambil tersenyum. Pada titik ini, wanita dalam gaun istana menyadari bahwa dia benar-benar salah menilai Han Li, dan dia tersenyum padanya saat dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, suara Enforcer Min terdengar dari lantai atas lagi. Selain makhluk ras atas dari tingkat ke-8 dan ke-9, semua yang ingin memasuki pegunungan setan emas harus lulus ujian. Semua orang saling memandang sebelum sepasang makhluk bergegas menaiki tangga satu demi satu, menghilang dari pandangan dalam sekejap. Salah satunya adalah tahap transformasi Dewa Pertengahan sementara yang lain berada di tahap tempering spasial awal. Makhluk lain semuanya sangat kecewa karena mereka tidak bereaksi dengan cukup cepat. Lagi pula, mendapatkan payung Lightning Bane lebih awal hanya bisa lebih baik daripada nanti. Saat semuanya berdiri sekarang, makhluk yang tersisa hanya bisa menunggu. Beberapa dari mereka memusatkan perhatian untuk mencoba mendengar apa yang terjadi di lantai atas sehingga mungkin dapat memastikan sifat dari pemeriksaan tersebut. Namun,
Entah ada larangan yang dipasang di lantai atas, tidak ada yang bisa mendengar suara sekecil apapun dari lantai atas. Ini agak mengecilkan hati makhluk yang penasaran. Durasi ujiannya tidak terlalu lama. Setelah 1 jam penuh berlalu, salah satu dari mereka akhirnya turun dari lantai atas. Semua orang segera berbalik ke arahnya serempak untuk menemukan bahwa pakaiannya compang camping, dan beberapa luka, sepertinya baru saja mengalami pertempuran. Rekan Taoizu, apa pemeriksaannya? Apakah kamu mendapatkan payung Lightning Bane? Salah satu kenalannya langsung bertanya. Aku memang lulus ujian, tapi Enforcer Min melarangku mengungkapkan detail tentang ujian. Jika tidak, payung Lightning Bane ku akan dilucuti. Juga, setiap orang yang telah menjalani ujian harus segera meninggalkan tempat ini, terlepas dari apakah mereka sudah lewat atau belum. Jadi aku harus pergi dulu sekarang, pria yang agak acak-acakan itu menjawab dengan sikap ambigu sebelum bergegas turun. Dengan demikian, orang lain yang bermaksud untuk bertanya kepadanya hanya bisa duduk kembali dengan sikap malu-malu. Beberapa saat kemudian, orang lain juga berjalan menuruni tangga dengan sedih. Berbeda dengan orang yang muncul sebelum dia, makhluk dari basis kultivasi yang lebih rendah ini tetap benar-benar tanpa cedera, tetapi dia tampak bersemangat rendah. Dia tidak berhenti sejenak pun di lantai 3 sebelum melanjutkan ke bawah. Setelah menyaksikan skenario aneh seperti itu, semua orang tiba-tiba menjadi agak enggan untuk mengikuti ujian lebih awal, dan mereka semua saling memandang dengan ekspresi ragu-ragu, jelas berharap orang lain akan mengambil risiko sebelum mereka. Aku siap untuk 2 orang berikutnya. Penegak Min mendesak dari lantai atas. Han Li melihat sekeliling untuk menemukan bahwa tidak ada yang berdiri, jadi dia berdiri sambil tersenyum dan langsung menuju tangga. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, menandakan ada orang lain yang juga mengikutinya. Han Li tampaknya menyadari siapa yang ada di belakangnya, dan bahkan tanpa menoleh, dia berkata, "Tidak perlu terburu-buru, rekan Daois, Anda bisa menunggu sebentar dan lebih baik mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian. Yakinlah, senior, saya telah melakukan beberapa penelitian pada pemeriksaan ini, jadi saya sudah siap," jawab Xian Xian dari belakangnya.